Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Bagaimana? Baik? Alhamdulillah. Ya, Bapak doakan semoga semuanya ada dalam keberkahan, sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang berikutnya anak sekalian, marilah kita bacakan tadarus Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Sekalian, untuk tema materi pembelajaran pada hari ini masih ya, berempati itu mudah, menghormati itu indah. Adapun kompetensi dasarnya memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait.
menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait, menyebutkan arti tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait, dan menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Nah sekalian, siapakah orang yang paling dekat dengan kita sejak lahir? Ya, tentunya kedua orang tua kita, bukan? Merekalah yang membawa kita ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita simak apa saja jasa mereka yang besar sehingga kita tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Di antaranya, 1. Ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ya. Coba ya, bayangkan. Yang kedua, ibu kita menyusui selama berapa? 2 tahun. Ya. Dengan penuh kasih sayang, dan mereka terjaga tiap malam hari karena untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Berikutnya, yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Keempat, ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Ya. Berikutnya, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Nah sekalian, begitu besar jasa orang tua kita ya, sehingga kita sebagai anak tentunya wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Pada penggalan ayat wabil walidaini ihsana ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Terkait dengan ini, Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amru sebagai berikut. Coba perhatikan hadisnya. An Abdillah bin Umar qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala
Jitu ubayi'uka 'alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala Jitu ubayi'uka 'alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abakaitahuma. Artinya, dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, hadis ini menegaskan pada kita agar tidak sekali-kali kita mengecewakan kepada kedua orang tua kita. Yang berikutnya, silakan simak tayangan berikut ini yang merupakan contoh kita ya berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Kisah Uwais Al-Qarni. Kisah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Akibat penyakit itu, tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang perempuan tua yang dalam kondisi lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Suatu ketika, ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji." Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Melihat tingkah laku Uwais, maka tidak heran orang-orang di sekitarnya berkata, "Uwais gila, Uwais gila." Tidak pernah ada hari yang terlewatkan. Semakin hari anak lembu itu semakin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Akhirnya,
Sekarang orang-orang tahu apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais pun menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di depan Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya yang mengandung hikmah sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenal Uwais. Kedua sahabat Nabi Muhammad SAW itu sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah. Rasulullah pernah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman." Kisah di atas mengajarkan kepada kita tentang kesolehan, ketulusan, dan keikhlasan bakti Uwais kepada ibunya. Dengan penuh kesabaran dan bakti untuk memuliakan orang tua, Uwais mengerahkan segala daya yang dimilikinya untuk memenuhi keinginan sang ibu menunaikan haji ke Baitullah. Seorang muslim hendaklah meneladani Uwais dengan memperbaiki dan meningkatkan bakti kepada orang tua. Nah, berikutnya bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua kita, ya, atau cara kita bagaimana berbakti, ya, kepada mereka. Nah, di sini dapat kita bagi menjadi dua, ya. Yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup, dan yang kedua, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Tentunya cara berbaktinya akan berbeda. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghormati atau berbakti ketika orang tua kita masih hidup? Ketika orang tua kita masih hidup, kita dapat berbakti diantaranya dengan cara satu, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, ya. Perlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Dan sekali-kali kita memperlakukan orang tua kita seperti kita kepada teman, ya, atau berperilaku yang tidak menghormatinya. Kedua, tentunya kita ketika kita memiliki waktu, ya, maka sempatkanlah untuk membantu pekerjaannya. Ya, orang tua kita akan sangat senang kalau kita bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk membantu pekerjaannya?
Yang ketiga, tentunya kita harus mengikuti semua nasihat-nasihatnya, ya. Apabila nasihat orang tua itu baik, nasihatnya yang baik, kita tentunya harus mengikuti atau melaksanakannya. Dan yang keempat, bahagiakanlah keduanya, ya, dengan bagaimana kita berbuat sesuatu yang dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Nah, berikutnya, yang kedua, cara kita menghormati atau berbakti kepada orang tua ketika mereka telah meninggal dunia. Nah, diantaranya, satu, jika keduanya muslim, kalian dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, diantaranya ya, doa berikut ini, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, tentunya kalian telah pada hafal ya doa berikut ini, dan tentunya telah melaksanakannya setiap waktu kita, ya, untuk mendoakan kedua orang tua kita. Apa artinya? Doa ini artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu aku kecil, ya, shaghira. Nah, berikutnya, dengan cara melaksanakan, ya, wasiatnya. Ya, wasiat dari orang tua ketika masih hidup, maka kita harus melaksanakannya sebaik-baiknya, tanda kita berbakti, ya, kepada orang tua kita. Berikutnya, dengan cara menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita, ya. Dan berikutnya, dengan cara kita menjaga nama baik mereka, ya. Jagalah nama baik orang tua kita sebaik-baiknya. Nah, berikutnya, menghormati guru. Nah, sekalian, kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Mujadalah, ya, ayat 11, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, artinya yarfa'illah, ya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, ya, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, berikutnya bagaimana cara kita berbakti kepada guru kita? Di antaranya kita dapat berbakti atau menghormati guru kita dengan cara yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Berikutnya, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam ataupun di luar kelas. Yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan semua nasihatnya. Yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Nah, atau silakan kalian simak tayangan berikut ini. Di antaranya contoh kita bagaimana menghormati atau berbakti kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hai sahabat belajar semuanya. Perkenalkan, nama saya Jalil Zulfiani Rum bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Lintang Maheswari Putri Prasiwi, bisa dipanggil Lintang. Baik teman-teman, kali ini kita akan menampilkan contoh sikap yang seharusnya dilakukan oleh siswa kepada guru dan Sikap yang tidak seharusnya dilakukan siswa kepada guru. seperti apa sih videonya? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah contoh sikap saat kita bertemu dengan Bapak Ibu. Seperti berikut. Nah, itu tadi adalah contoh sikap yang salah saat kita bertemu dengan Bapak Ibu guru. Kita tidak boleh acuh tak acuh atau cuek saat bertemu dengan Bapak Ibu guru. Seharusnya saat kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita harus menghormati dengan cara menyapa dan salim kepada Bapak Ibu guru. Seperti berikut ini. Ini adalah contoh sikap yang salah saat ibu bapak guru masuk ke dalam kelas. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang ini adalah contoh sikap yang benar saat ibu bapak guru masuk ke kelas kita. Nah, yang ketiga adalah saat ibu bapak guru menerangkan sikap kita tidak boleh seperti ini.
seperti berikut ini. Anak-anak, siapa yang bisa mengetahui ini keliling seketika? Yang keempat, kita tidak boleh duduk di kursi guru, apalagi di meja Bapak Ibu guru. Seperti berikut ini. Yang kelima, bagaimana sih sikap kita saat bertemu Bapak Ibu guru di jalan? Berikut adalah contoh yang salah. Nah, berikut ini adalah contoh sikap yang benar. Jadi teman-teman, kita tidak boleh pura-pura tidak kenal saat bertemu dengan Bapak Ibu guru di jalan. Yang keenam, bagaimana sih sikap kita saat berbicara kepada Bapak dan Ibu guru? Berikut ini adalah contoh yang salah. Pak, iya Bapak. Uangnya Pak, nggak usah main lalu Pak. Teman-teman, berikut ini adalah contoh yang benar. Ya, masuk. Ini sih Pak. Ya, silakan duduk. Ya. Pak, permisi, saya mau bertanya, gimana cara menyelesaikan soal ini, Pak? Oh, ini. Ya, Pak, terima kasih ya. Saya mau bertanya. Ya. Nah, bagaimana teman-teman? Itu tadi contoh sikap yang seharusnya kita lakukan untuk menghormati Bapak Ibu guru kita. Baik teman-teman, sekian dari kami. Jangan lupa Sopan, santun kepada Bapak Ibu guru kita. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selanjutnya untuk materi pembelajaran dan tugasnya silahkan dibuka di Google Classroom pada kelasnya masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.